Halo Sobat Dikis, di Indonesia mungkin Chery baru saja melakukan penyegaran terhadap Omoda C5 atau yang mungkin dikenal kalau di Indonesia sekarang sebagai Chery C5 gitu ya. Ya, memang statusnya tetap facelift, tapi sekarang dia menjadi seperti ini. Faceliftnya jauh lebih major karena lebih banyak yang diganti dari sisi eksterior maupun interiornya. Itu perubahannya lumayan signifikan. So, seperti apa sih Chery Omoda C5 terbaru yang sudah menggunakan desain language terbaru dengan interior yang lebih up to date ini? Yuk kita kupas luar dan dalam the new Chery Omoda C5 facelift. Yes, Omoda C5. Mobil ini itu walaupun sekarang mungkin di Indonesia sudah mulai kayak terlupakan gitu ya. Bahkan kemarin versi yang faceliftnya aja yang C5 yang seperti ini itu agak sedikit overshadowed dengan mobil-mobil listrik terbaru seperti J6 dan kawan-kawannya. Tapi gue punya special place gitu untuk mobil ini di hati gue. Kenapa? Karena mobil ini yang pertama kali membawa Chery ke spotlight di Indonesia. Tanpa adanya Chery Omoda 5, mungkin Chery nggak akan sebesar sekarang namanya di Indonesia. Karena dulu pada saat Omoda 5 keluar, itu cukup breakthrough dengan desain, fitur, mesin, teknologi, dan juga pastinya harganya yang jauh di bawah rival-rivalnya. Sekarang, kita sedang berada di Wuhu, China langsung bersama dengan Chery Motor Indonesia dan juga Jayco Indonesia. Jadi di balik kamera ada Ikai yang juga mewakili Jayco. Dan kita bertemu dengan iterasi terbaru dari Chery Omoda 5. Atau sekarang namanya sudah nggak pakai Chery, udah langsung Omoda C5 aja. Ini secara platform masih sama seperti yang lama. Jadi jatuhnya memang masih facelift, tapi faceliftnya lumayan major karena ini perubahannya lumayan signifikan. Tapi kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Dari mulai atas, antena, shark fin, dan wingnya seperti ini sebenarnya sama ya. Kacanya pun juga masih serupa gitu. Udah ada defoggernya, udah ada wiper. Tapi untuk bagian sheet metalnya, bagasinya, ini berubah. Karena pertama-tama, kalau yang lama, plat nomornya kan ada di bagian tengah sini. Sedangkan untuk varian facelift terbaru ini, plat nomornya dipindah ke bagian bumper bawahnya sebelah sini. Jadi, ruang bagasinya terkesan lebih minimalis. Hanya ada logo C5 di bagian kiri, dan juga untuk varian AWD, dia ada logo AWD di bagian sebelah kanan. Ada juga varian yang tidak AWD, yang two-wheel drive, nggak ada logo ininya. Di bagian bawah, tetap ada desain bumper yang cukup agresif dengan kelading-kelading hitam yang dibentuk ala diffuser seperti ini gitu ya. Dan safety-nya pun udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian bawah sini. Nah, perubahan yang paling ketara dengan desain language Omoda terbaru di bagian belakang adalah bagian lampunya. Karena untuk lini-lini Omoda sekarang lampunya semua seperti ini ya, seperti halilintir gitu ya. Jadi kayak Thunderbolt Beltline gini. Makanya di sini lampu LED barnya menjadi bentuk halilinting. Dia pun sudah full LED dari mulai lampu senja, lampu rem sampai lampu sein sudah full LED semua. Bahkan di bagian bawah sini dia juga ada fog lamp belakang untuk sesuai standar Eropa. Kalau kita bicara soal dimensi, memang karena platformnya masih serupa, tentunya dimensinya masih sama seperti Omoda C5 yang biasa. Dari mulai ukuran bodinya, tingginya, lebarnya hingga wheelbase-nya itu masih sama. Tapi memang karena desain hood bumper depannya itu sedikit berbeda, mungkin ini secara panjang agak sedikit lebih panjang dibandingkan versi yang pre-faceliftnya. Tapi sisanya, kayak contohnya untuk bagian floating roofnya ini masih sama dengan aksen piano black full di pilar-pilarnya sehingga tidak ada plastik murahnya. Di bagian bawah tetap ada over fender dengan aksen kekarbonan di bagian side skirtnya sini, dan juga untuk bagian door handle-nya pun masih sewarna body model grip type dengan akses keyless entry model sentuh di bagian drivernya. Ke depan, spion juga masih serupa, dia piano black jadi ngikut ke aksen-aksennya semua. Ini pun model pedestal, udah ada lampu sen di bagian sini, ada juga kamera di bagian bawahnya karena kameranya sudah 360, dan di atas juga sudah ada
panoramic roof. Iya, jadi udah nice. Lanjut ke bagian kaki-kaki di sini sendiri secara desain pelek sekarang dia juga sudah berbeda, sudah menerapkan bahasa desain yang terbaru yang ala-ala cyber mecha gitu ya. Peleknya two-tone polish dengan aksen garis-garis seperti ini, berlatar hitam dengan logo Omoda di bagian tengahnya. Mungkin kalau di Indonesia logo tengahnya jadi cherry, maybe. Nah, ini sendiri di 18, jadi udah cukup besar, body to wheel proportionnya udah bagus dengan ban GT Comfort F50. Ukurannya 21555 R18. Pengereman depan belakang sudah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBDB, traction control gitu sudah ada. Bahkan kan mobil ini sudah punya beberapa safety yang lumayan canggih, kayak contohnya hill descent control, sampai ke ADAS pun dia sudah ada. Iya, jadi udah kekinian lah ya standar Chery pada masa kini. Dan tentunya perubahan paling major untuk si Chery Omoda C5 terbaru adalah di bagian fascia depannya. Ingat, ini jatuhnya masih facelift ya, tapi kalau kita lihat bagian fascia depannya, ini udah kayak all new model, karena bedanya udah jauh banget dibandingkan versi yang lamanya. Sekarang dia sudah menerapkan bahasa desain cyber mecha yang baru, jadi udah senada dengan kayak contohnya Omoda 4, Omoda 3 gitu ya, jadi udah senada. Nah, di bagian depan sini, logo Omoda ada di bagian tengah, termasuk di bagian bumpernya sendiri, dia punya kayak semacam potongan hidung kayak kaiju ya. Ini mukanya tuh kayak kaiju gitu ya. Jadi tetap menerapkan juga ada desain X di bagian sini, dan lampunya tetap model split headlamp seperti yang lama. Bumpernya di bagian bawah tetap ada aksen cladding hitam yang ada aksen piano blacknya, dan untuk safety pun di sini udah ada 2 titik parking sensor di bagian depannya serta kamera depan yang ada di bawah hidung kaijunya sebelah sini. Untuk perlampuan, pertama-tama dari bagian bawah lampu ini ada kayak semacam lubang untuk coif drag, untuk air vent gitu. Dan ini benar bolong. Kalau kalian lihat di bagian fendernya, ini tembus, jadi ini bukan lubang-lubangan palsu. Jadi kita suka. Lampunya di atas untuk DRL lampu senja dan lampu sein, dia cukup sipit seperti kaiju Cina. Dan di sini sendiri akan switchback untuk lampu sein. Sedangkan di bawahnya ini sudah untuk proyektor LED by beam untuk low beam dan high beamnya, dan ada tulisan full LED tech di bagian bawah sebelah sininya. Dan untuk keperluan ADAS-nya, dia juga pakai kamera untuk bagian kaca atas untuk membaca jalan di bagian depannya. Karena sistem Chery juga sudah canggih, bahkan kalau di China sini, dia bisa traffic sign recognition, dia bisa baca-baca untuk yang tanda-tanda yang ada di jalan di sekitar sini. Dan secara overall, desain dari si Chery Omoda C5 ini sudah terlihat seperti new model, walaupun dia hanya major facelift, tapi ubahannya cukup niat menselaraskan dia dengan Omoda-Omoda yang terbaru. Sekarang kita cek interiornya, karena ubahannya juga cukup masif di dalam sana. Oke, lanjut bahas interior dari si Chery Omoda C5 facelift yang terakhir. Nah, pertama-tama dari bagian pintunya, ini cukup solid ya, walaupun dia nggak yang berat-berat amat gitu ya, tapi dia terasa padat gitu. Dan karena ini mobil preview, tentunya dia nggak ada karpet atau sejenisnya. Tapi kalau kalian beli, tentunya kalian juga dapat karpet dengan emboss Omoda. Nah, karena kita sedang berada di China, tentunya ini video bukan di flip, tapi emang mobil ini memang setir kiri ya. Dan kita pun sudah beberapa kali nyetir mobil setir kiri, ternyata nggak susah-susah amat gitu. Walaupun Ikai dan gua juga masih kadang kagok kalau pas putar balik, pas manuver, tapi sisanya sih gampang. Nah, ini yang tadi gue bilang di Auto Junkies. Kalau kita bicara soal update, memang pertama-tama kita bicara dulu soal kuncinya. Karena bahkan dari kuncinya aja, ini udah beda nih. Kunci kayak gini, ya, sebaliknya seperti ini. Bagus loh, kuncinya kayak pebble gitu loh. Dia halus, ada 4 tombol untuk lock, unlock, buka portal gate, dan juga remote engine start dia bahkan sudah bisa. Dan juga engine startup buttonnya dia ada di bagian sebelah sini, dan dia udah nggak Mercedes-Benz wannabe kayak yang lama. Ya, kalau untuk urusan mesin memang tetap harusnya masih mengandalkan mesin yang serupa aja, dengan ada varian yang turbo, ada varian yang two-wheel drive, ada varian yang all-wheel drive. Tapi konon ada varian SHS juga. Iya, jadi Omoda C5 itu kedepannya ada versi hybridnya. Dan konon ke Indonesia versi hybridnya itu juga akan segera dibawa. Nah, bicara soal interior, mulai dari dashboard, ini udah betot alias beda total dengan yang versi lamanya. Desainnya beda, finishingnya juga udah beda. Walaupun di sini masih ada fake stitching sih. Cuman ya, well, ini at least udah empuk. Ini juga udah empuk. Warnanya kita suka, warna kayak ivory gini. Dan untuk bagian glove box,
sudah soft opening. Bahkan di sini ada kayak cantelan ya kalau kata Ikai. Nah, ini cantelan bisa buat tas kalian maksimal 3 kilo. Selain itu, dari mulai infotainmentnya ini juga sudah berbeda secara ukuran. Dia sekarang lebih besar, sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, pengaturan dari mulai jok sampai ke AC semua udah ada di sini. Tentunya joknya juga ada ventilated dan heated, setirnya juga ada heated steering wheel. Dan di bagian konsol tengahnya ini sekarang dia jadi jauh lebih futuristis dibanding yang lama. Kalau yang lama kan kayak air terjun gitu ya. Kalau di sini tuh ada kayak satu grab handle besar yang di bagian sini. Dan juga ada aksen oren-oren gini ya. Sebenarnya udah futuristik sekali. Dan di depan sini ada wireless charger 1 buah. Dan ada phone holder. Serta di belakangnya ada 2 buah cup holder yang lagi-lagi bentuknya kayak hexagon honeycomb gini. Lagi-lagi futuristik cyber mecha kan mereka nyebutnya. Dan ada beberapa kontrol fisik. Mulai dari untuk nyalain matiin head unitnya. Sampai ke tombol hazard. Sampai ke driving mode. Kalau kita pindahin, dia ada beberapa pilihan driving mode ya. Normal mode active. Normal, Eco mode active. Eco, Sport mode active. Sport, Snow mode active. Snow, Mud mode active. Mud, Off-road mode active. dan off-road. Eco Iya, mode jadi active. mode berkendaranya udah lengkap, ada 6 di sini bisa kalian pilih. Defogger sampai ke around view monitor alias kamera 360 dia juga sudah punya, dan di sini pun model yang di display juga sudah yang mengikuti bodinya ya, sudah yang terbaru. Jadi udah nice. Dan ini pun Ikai buka pintu beneran terbuka. Jadi detailnya udah cakep. Ke belakang lagi kalian dapat console box model split gate seperti ini yang udah modern, dan juga ada tempat penyimpanan di bagian kolongnya buat kalian taruh-taruh hal serta connecting multimedia. Joknya berbeda juga lagi nih. Lagi-lagi sudah ala-ala cyber mecha. Kita suka nih warnanya tuh kayak kombinasi warna-warna yang kalian temukan di Gundam gitu ya. Hitam, ivory dengan stitching warna orange. Bagus banget. Dan ini pun juga headrest bisa di-adjust sekarang. Jadi udah nggak model pocong fix yang menyatu lagi. Kemudian kalau kita bahas soal jok, pengaturan juga semua sudah elektrik. Jadi mulai maju mundur, rebah tegak, sampai naik turun, semuanya sudah ada. Dan setirnya ini pun sudah baru. Ini setir yang mirip dengan yang kalian temukan di Omoda C7. Setirnya kalau mereka bilang terinspirasi dari konsol gaming. Iya, jadi kayak mungkin kayak gue bukan gamer, jadi gue nggak tahu gitu ya. Tapi intinya bau-baunya tuh bau-bau anak gaming banget. Setirnya sendiri juga bisa kalian atur untuk tilt dan juga untuk teleskopik. Jadi udah proper, dan yang gue rasain dibanding yang lama, setirnya ini lebih nggak dongak. Jadi kerasa lebih tegak, lebih enak dipegangnya. Dan dia flat bottom dan flat top, logo Omoda di tengah. Kontrolnya juga bisa kalian setting di bagian kanan dan kirinya. Persnelingnya ada di bagian sini. Speedometer ada di bagian depan kalian. Displaynya udah lengkap, dari MID sampai kayak tire pressure segala macam sudah terdisplay di sini, sampai ke ADAS-nya juga. Dan untuk bagian speakernya dia juga udah pakai premium sound dari Sony, jadi sama. Jadi bagian sini ada speakernya, sampai ke bagian tengah dashboard sini juga ada speakernya. Lanjut ke bagian door trim. Nah, itu juga lucu. Lagi-lagi aksennya sama. Jadi ada aksen oren-oren gitu ya di bagian interior sini. Power windows udah all auto. Ada ambient light yang mengalir di bagian atas door trimnya. Dan pembuka pintunya itu cukup unik. Karena dia pembuka pintunya iya seperti itu. Cukup lucu. Di bawahnya juga ada door pocket serta bottle holder lagi. Ke bagian atas, kaca tengah sudah day night, udah elektrokromatik, dan dia modelnya yang frameless kayak gini, dan juga ada lampu-lampu di bagian dalam yang sudah LED, serta udah ada sunroof yang bisa kalian buka dari dalam seperti ini. Jadi bisa dadah. Sisanya ada 2 buah sun visor yang udah sun visornya juga beda loh. Modelnya jadi sekarang seperti ini ya, jadi kayak ring light gitu ya, dan kacanya gede banget. Dan sisanya untuk baris kedua dan lain-lain harusnya serupa aja, karena secara dimensi itu sama aja, termasuk di bagian bagasinya juga sama. Tapi kayak gimana sih rasa nyetir dari kita cobain kayaknya yang versi hybridnya aja ya untuk test drive-nya. Karena kedepannya untuk yang turbo yang AWD kan harusnya sama aja rasanya sama yang sekarang ada di Indo. Tapi yang bikin kita penasaran adalah versi yang hybridnya, yang konon akan segera masuk ke Indonesia juga. Kayak gimana yang rasa naik hybridnya? Ikai akan cobain test drive-nya. Habis ini lanjut Ikai,
kita tunggu impresi dia nyetirnya versi hybridnya. Jadi kita akan mencoba Omoda, tapi bukan Omoda biasa, ini bermesin hybrid. Dan kita akan mencoba akselerasi dan brakingnya. Oke, kita coba ya, seperti apa rasanya. Oke, 1, 2, 3. First, small brake. Oke. Okay. Nice. 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 Oke, and then turn left. Nah, tadi itu kita cobanya di sport mode, and then we change the. Oke. Dan sekarang kita mencoba di eco mode seperti apa? Oke, 1, 2. Tetap spinning ternyata meskipun di eco mode. Dan oh, nice. Turn left. Oh, turn left, oke. Yeah. Dan Come to start. Come to start. Oh, come to start again, okay. And change the driver or? Okay, you can try one more time. Oh, one more time. Yeah, you can. One more time. Okay. Oke, kita coba. Oke. Okay. Go. Kita coba sekali lagi ya. Oke. Sang. Brake. Okay. Nice. Oke, and then turn to eco. Oke. Nah, kita coba sekali lagi di eco mode. Apakah masih spinning atau gimana? Oke, 1, 2, 3. 好，亲爱的教练们，来支援一下这个2号场地吧。我们加快要进度，RPN 那块儿现在没有人。好，我们从这儿左转。 Okay. 小川，你来一下我这边支援一下。小川，跑步去那边支援一下，小川。好 ，OK，you can change。知道。 Thank you. OK，you welcome。 Iya. Yaks, oke. Jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kita si Omoda C5 facelift tahun 2025. Menurut kita, ini adalah sebuah facelift yang lumayan major gitu ya. Jika sebelum-sebelumnya facelift sesimpel ganti bumper, lampu diotak-atik dikit, kalau di sini benar-benar dari kap mesin, fender, bumper, lampu, pelek sampai ke interior itu semua dapat major overhaul, sehingga bisa dibilang ini adalah facelift rasa all new. Sepertinya mobil ini akan menjadi sebuah momentum yang pas untuk membuka lineup Omoda J-Coupe di Indonesia. Jadi kalau kalian misalnya mengincar C5 yang sekarang, yang masih under cherry, yang seperti yang itu, ya itu available-nya sekarang under cherry. Tapi nanti kalau kalian pengen desain yang seperti ini, kemungkinan besar, kita masih belum tahu, tapi kemungkinan besar mobil ini bisa aja masuk sudah dalam format Omoda J-Coupe. Tapi gimana menurut kalian? Apakah mobil ini wajib masuk ke Indonesia, dan apakah di kelas compact SUV hybrid dia masih bisa bersaing dengan lawan-lawannya yang sesama China ataupun dari Jepang dan Eropa? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan pastinya special thank you dan shout out ke Cherry Motor Indonesia yang udah ngajak kita sampai all the way sampai ke Wuhu, China untuk melihat lineup terbaru dari mereka. Kalau kalian misalnya pengen cari tahu lebih lanjut, silahkan kalian check out Instagram Cherry Motor Indonesia di bagian sebelah sini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.